Halo Mama-Mama Rayahu, perkenalkan saya Francisca Catherine Sriwijaya, salah satu mahasiswi KKN PPM UGM periode 2 tahun 2021, subunit Desa Lobohede, Haumehara, Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur. Dengan video ini, saya akan mengenalkan kalender kehamilan yang bisa Ina pakai sebagai acuan ketika sedang mengandung si kecil. Isi dari kalender ini mulai dari gejala sampai perubahan yang akan dialami Ina selama masa kehamilan. Oh iya, semua gejala dan perubahan yang Ina alami bisa Ina tuliskan di logbook yang tersedia juga. Logbook ini kemudian bisa Ina bawa ketika bertemu dengan dokter. Perlu diingat kalau gejala setiap orang mungkin bisa berbeda. Gejala yang ada di video ini merupakan gejala yang umum terjadi. Disimak sampai habis ya. Ketika Ina dinyatakan hamil, janin akan berkembang kurang lebih 40 minggu di dalam rahim Ina. 40 minggu tersebut dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, atau biasa disebut juga dengan 3 trimester. Trimester pertama merupakan saat-saat usia kandungan 1-14 minggu, trimester kedua usia kandungan 14-27 minggu, dan trimester ketiga usia kandungan 27-40 minggu. Trimester pertama sudah dimulai sejak hari terakhir datang bulan Ina di bulan lalu. Pada awal fase trimester pertama, Ina mungkin belum menyadari dan belum terlihat seperti seseorang yang sedang hamil. Namun, tubuh Ina sudah mulai mempersiapkan kedatangan si kecil dengan melakukan perombakan fungsi besar-besaran. Langkah pertama yang direkomendasikan setelah tahu kalau Ina positif hamil adalah mengontak dokter, apalagi kalau sedang rutin mengonsumsi obat. Segera cek ke dokter dan tanya apakah obat-obatan yang sedang dikonsumsi aman untuk kehamilan atau tidak. Di awal masa kehamilan, terutama di masa trimester pertama, kemungkinan bercak-bercak merah keluar dari area kewanitaan sangatlah normal. Tidak perlu panik. Hal ini bisa terjadi karena embrio sedang melakukan implantasi ke dinding rahim. Selain itu, Ina harus mulai lebih menjaga diri ya, karena di masa trimester pertama ini menjadi masa yang memiliki kemungkinan keguguran paling tinggi dari trimester kedua maupun ketiga. Hal-hal yang mungkin bisa dilakukan untuk menjaga diri adalah dengan menghindari asap rokok, menghindari pekerjaan yang terlalu berat, banyak istirahat, dan juga kalau bisa hindari kontak dengan kotoran, terutama kotoran kucing. Hormon kehamilan akan mempengaruhi fisik serta perasaan Ina. Bisa saja Ina punya perasaan kalau tubuh Ina agak sedikit tidak normal. Ina akan mulai merasa mual, perut sakit dan bergas, payudara nyeri dan bengkak, berat badan bertambah, sakit kepala, serta merasa lelah dan sering kali murung. Selain itu, Ina akan merasa lebih sering buang air kecil. Tapi, itu pertanda yang bagus. Tetap banyak minum ya. Hal-hal lain yang mungkin Ina rasakan adalah rasa ngidam yang tinggi, serta penciuman Ina akan semakin menajam. Tapi, Ina juga akan mulai merasakan yang namanya morning sickness. Apa itu? Morning sickness merupakan mual yang sering terjadi ketika baru bangun tidur. Sarannya, siapkan makanan ringan yang bisa Ina letakkan dekat dengan kasur, sehingga sebelum Ina bangun dari kasur, Ina dapat mengonsumsi sedikit makanan ringan tersebut agar meminimalkan perasaan pusing yang bisa menyebabkan mual. Selain itu, beberapa saran makanan yang bagus untuk mengurangi mual adalah jahe, serta makanan yang kaya akan vitamin B6 seperti ayam, alpukat, dan pisang, dan vitamin C seperti jeruk dan tomat. Trimester kedua diawali ketika usia si kecil memasuki minggu ke-14 dan akan berakhir di minggu ke-27 nanti. Kemungkinan keguguran sudah jauh mengecil dibanding dengan trimester pertama. Kemungkinan keguguran pada trimester kedua hanyalah 2-3% saja. Meskipun kecil, Ina tetap harus menjaga diri ya. Biasanya, trimester kedua menjadi fase paling nyaman bagi para ibu karena tubuh Ina sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan perombakan besar yang terjadi di trimester pertama. Ina akan merasa lebih bertenaga dan bersemangat. Namun,
Kemungkinan gejala lain yang sering terjadi memasuki trimester kedua adalah hidung tersumbat dan pilek. Tidak perlu khawatir, hal ini bisa terjadi karena hormon estrogen yang ada pada tubuh Ina sedang tinggi-tingginya. Selain itu, beberapa perubahan yang akan terjadi pada Ina di trimester kedua meliputi perut mulai membesar karena rahim berkembang, mudah pusing karena tekanan darah rendah, nafsu makan meningkat, serta pergelangan kaki maupun tangan membengkak. Banyak perempuan hamil juga merasa kaki lelah dan terasa sakit pada masa-masa di trimester kedua. Hal ini dapat dihindari dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi, seperti sayur-sayuran dan kacang-kacangan. Kurang minum juga bisa menyebabkan kaki sakit loh, jadi jangan lupa banyak minum ya. Perubahan perut Ina yang terus membesar juga menyebabkan kulit di sekitar perut Ina bisa menjadi gatal. Hal yang bisa digunakan untuk meminimalisir gatal adalah dengan menggunakan pelembab. Eits, tetap harus dikonsultasikan ke dokter ya. Jangan gunakan produk sembarangan. Gejala lain yang mungkin terjadi juga adalah mah, konstipasi, keringat berlebih, keputihan bertambah, serta pusing. Pada trimester kedua ini, Ina akan mulai dapat merasakan gerakan si kecil di dalam perut. Perkembangan si kecil pada trimester kedua sudah hampir berkembang sempurna. Si kecil bahkan sudah mulai dapat mendengar dan menelan makanan yang Ina makan juga loh. Saran yang bisa diberikan untuk melewati trimester kedua adalah jangan tidur telentang ya, karena bisa menghambat saluran pembuluh darah yang dapat menyebabkan masalah pada pencernaan, sirkulasi oksigen, sakit kepala, sakit punggung, serta menghambat aliran darah. Mungkin, saran yang dapat digunakan Ina adalah untuk tidur ke samping, baik ke kanan maupun ke kiri. Trimester ketiga biasanya mulai dari awal minggu ke-27 dan berakhir di minggu ke-40, ketika si kecil lahir nanti. Memasuki trimester ketiga, hal yang disarankan untuk dilakukan bila memungkinkan adalah mengunjungi dokter spesialis kandungan atau bidan setiap 2 minggu sekali. Gejala yang mungkin mengganggu adalah munculnya nyeri di punggung bagian bawah dan bisa saja menjalar ke kaki. Hal ini dapat Ina kurangi dengan kompres panas, mandi air hangat, istirahat, dan juga stretching. Selain itu, gejala lain yang mungkin bisa dirasakan Ina adalah sesak nafas. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi sesak nafas adalah dengan jalan perlahan dan menjaga postur tetap tegak. Jika sesak nafas terjadi secara berlebih, serta membuat tidak nyaman, dan ketika mulai muncul kebiruan pada bibir atau ujung jari, segera hubungi dokter ya. Selain itu, ketika terjadi nyeri pada dada, Ina juga harus waspada dan coba dikomunikasikan dengan dokter. Pada trimester ketiga ini, kontraksi palsu akan sering Ina alami. Biasanya, kontraksi ini tidak akan lama, tidak semakin memburuk, dan rentan waktunya berjarak relatif jauh. Tidak perlu khawatir, kontraksi palsu ini adalah cara tubuh berlatih untuk hari H kelahiran si kecil. Untuk meminimalkan perasaan sakit dari kontraksi perut, lakukan latihan pernapasan dalam, banyak minum air, mandi air hangat, serta kompres dengan handuk hangat. Rasa cemas juga mulai muncul menjelang kelahiran si kecil. Pada trimester ini, perut akan terus-menerus membesar, bahkan sampai membuat tubuh Ina terasa sangat pegal dan membuat susah tidur. Gejala-gejala yang mungkin Ina rasakan juga pada trimester ketiga ini adalah gerakan si kecil di dalam perut akan semakin banyak dan kencang, merasa mulas dan sering buang air kecil, pergelangan kaki, jari, atau wajah membengkak, mengalami wasir, serta payudara membengkak, dan terkadang keluar ASI. Pada trimester ketiga, biasanya si kecil sudah dapat menutup dan membuka mata serta merasakan cahaya dari luar perut Ina. Umumnya, di minggu ke-37, semua organ si kecil sudah dapat berfungsi dengan baik secara mandiri. Mendekati kelahiran, biasanya posisi kepala si kecil sudah mulai sedikit demi sedikit turun menghadap ke bawah. Ketika sudah mendekati minggu ke-40, tetap semangat untuk mempersiapkan persalinan ya Ina. Ina pasti bisa. Sebentar lagi, Ina bisa bertemu langsung dengan si kecil. Untuk video kalender kehamilan, sampai di sini dulu ya. Sehat selalu untuk Ina dan si kecil. Semoga suatu hari nanti,
kita bisa bertemu secara langsung ketika situasi dan kondisi Indonesia serta dunia sudah pulih. Terima kasih dan sampai jumpa. Dah!